Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 9 yang kami sayangi dan banggakan. Setelah kemarin kita telah membahas bentuk pangkat dan sudah mengerjakan beberapa latihan juga, dan alhamdulillah mayoritas dari kalian dalam mengerjakan soal sudah baik, sudah banyak yang benar, walaupun ada sedikit kesalahan, tetapi besok bisa kita ulangi kembali. Kita lanjutkan materi kita ke bentuk akar. Nah, ini mungkin materi baru yang ada di kelas 9 dan belum kalian dapat di kelas 7 maupun kelas 8. Apa itu bentuk akar? Nanti kita akan bahas tuntas tentang apa itu bentuk akar. Pengertian bilangan bentuk akar. Nah, kita mungkin sudah kenal dengan yang namanya bilangan akar. Nah, ini ada bentuk akar. Keduanya adalah berbeda. Kalau bilangan akar itu misalkan ada akar 100, akar 81, akar 64, 49, akar 36, dan seterusnya, yang menghasilkan bilangan bulat. Nah, sedangkan bentuk akar itu apa? Bentuk akar pengertiannya adalah ini nih pengertiannya. Bentuk akar adalah suatu bilangan yang tidak bisa habis di akar secara langsung. Bentuk akar adalah suatu bilangan yang tidak bisa habis di akar secara langsung. Contoh, akar 12. Akar 12 kalau kita cari dengan kalkulator, itu ketemunya di belakang koma, digitnya banyak sekali. Maka nanti kita akan pelajari bagaimana cara menyederhanakannya tanpa menggunakan kalkulator dan alat bantu lainnya. Berbeda dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4 atau bulat ya. Jadi itu pengertian dari bilangan bentuk akar. Silahkan dipahami, kemudian diresapi agar kalian nanti bisa mengaplikasikannya ke dalam bentuk soal. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi sudah kita bahas tentang pengertian dari bentuk akar, kita masuk kepada materi berikutnya, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, bagaimana caranya untuk menyederhanakan bentuk akar? Apakah sama dengan menyederhanakan dengan bentuk pecahan atau desimal atau yang lain? Kita simak materi berikut ini. Wah, ternyata ada kunci pokok untuk menyederhanakan bentuk akar dan harus dihafalkan. Dan insya Allah mungkin kalian sudah hafal kunci-kunci di bawah ini. Yang pertama ada akar 4. Akar 4 berapa? Ya, betul, 2. Kemudian ada akar 9, 3, akar 16, 4, akar 25, 5, akar 36, 6, akar 497, akar 648, akar 819, akar 110, akar 121, 11, dan seterusnya. Tetapi biasanya yang sering muncul di soal itu biasanya kunci pokoknya cuma sampai akar 100. Jadi silakan dihafalkan dan dipahami kunci-kunci pokok di bawah ini. Silakan dipahami, dicermati, agar nantinya bisa kalian aplikasikan ke dalam soal. Itu semuanya merupakan kunci pokok untuk menyederhanakan bentuk akar. Oke, kita masuk kepada latihannya. Kita masuk kepada latihannya. Perhatikan contoh soal berikut ini.
bentuk sederhana dari akar 12. Nah, ini akar 12 itu kalau kita cari dengan kalkulator, ketemunya pasti akan panjang. Ketemu desimal. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita perhatikan. Akar 12. Nah, kunci pokok yang sudah kalian pahami tadi di awal, kita cek akar 12. Di bawah akar 12 di kunci pokok ada akar 9, kemudian ada akar 4. Nah, yang cocok ini yang mana? Yang habis dibagi 12. 12 dibagi 9. Nggak habis. Berarti habisnya dibagi 4. Maka kita gunakan angka 4 atau akar 4 ya, agar habis dibagi dengan akar 12, sehingga menghasilkan akar 12 dibagi akar 4 sama dengan akar 3, sehingga hasilnya adalah akar 4 itu merupakan bilangan akar 3 itu merupakan bentuk akar, sehingga bentuk sederhananya adalah akar 4 itu 2, akar 3 tetap, sehingga hasilnya adalah 2 akar 3. Kira-kira bisa dipahami atau tidak? Kalau masih belum bisa dipahami, kita latihan lagi ke contoh berikutnya. Misalkan kita punya bentuk sederhana dari akar 200. Nah, akar 200. Di bawah akar 200 itu ada akar berapa saja? Ada akar 144, ada akar 121, ada akar 100 sampai akar 4. Kita bagi dari atas. Akar 200 dibagi akar 144. Nggak habis. Kemudian bagi lagi dengan bawahnya. Akar 200 bagi 121. Juga tidak habis. Akar 200 dibagi 100. Wah, ternyata habis. Makanya kita pakainya akar 100. Sehingga akar 200 dibagi akar 100, ketemunya adalah akar 2. Akar 100 merupakan bilangan akar. Akar 2 merupakan bentuk akar. Sehingga hasilnya adalah akar 100 itu 10 dikali akar 2. Sehingga menghasilkan 10 akar 2. Silakan dicermati, dipahami, dan diperhatikan. Intinya, kalian menggunakan kuncinya dengan angka yang di bawah soalnya. Misalkan tadi dikunci ada akar 121 sampai akar 4. Nah, yang bisa dibagi habis dengan soal tersebut mana? Itulah yang dipakai untuk bilangan akarnya. Silakan dicermati kembali, dipahami, agar kalian nantinya bisa mengaplikasikannya ke dalam soal. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 4 akar 28. Nah, di sini kita ketambahan dengan bilangan bulat di depan akar. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya sederhana juga, sama dengan yang tadi. Penyelesaiannya adalah 4 akar 28 itu sama artinya dengan 4 dikali akar 28. Sehingga akar 28 di bawah akar 28, kita ingat kembali kuncinya. Di bawah akar 28 ternyata ada akar 25, ada akar 16, ada akar 9, ada akar 3. Nah, dari keempat akar yang di bawah akar 28 itu, yang bisa membagi habis akar 28 berapa? Ternyata adalah 4. Itu ya, kalau 28 bagi 25 nggak habis, 28 dibagi 16 nggak habis, 28 bagi 9 nggak habis, 28 dibagi 4 ternyata habis. Makanya kita pakainya untuk bilangan akarnya adalah akar 4. Sisanya adalah akar 7. Sehingga hasilnya adalah 4 kali 2 kali akar 7. Sehingga hasilnya adalah 8 akar 7.
Coba dicermati kembali. Ini masih simpel, dipahami agar kalian nantinya bisa mengaplikasikan ke dalam soal-soal latihan yang nanti akan Pak Kasrul kirim. Masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita ke contoh soal berikutnya. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya agar lebih paham. Pak Kasrul hanya akan mengganti angkanya saja, sama dengan contoh soal nomor 3. Coba kita perhatikan bersama. Bentuk sederhana dari 6 akar 54. Nah, di sini ada akar 54. Kembali lagi ke kunci tadi yang harus kita hafalkan. Di bawah akar 54 itu ada akar berapa saja? Ternyata ada akar 49, ada akar 36, akar 25, akar 16, akar 9, dan akar 4. Nah, yang bisa membagi habis akar 54 dari atas angka berapa? Ternyata jawabannya adalah angka 9. Karena 54 dibagi 49 nggak habis. 54 dibagi 36 nggak habis. 54 dibagi 25 juga belum habis. 54 dibagi 16 juga belum habis. 54 dibagi 9 ternyata habis. Ternyata 54 dibagi 9 ketemunya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 54 sama dengan 6 kali akar 9 kali akar 6. Sehingga hasilnya 6 kali 3 akar 6. Sehingga 6 akar 54 sama dengan 18 dikali akar 6. Hasilnya adalah 18 akar 6. Bagaimana? Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dari contoh soal nomor 1 sampai soal nomor 4, silakan dipahami kembali, diulang kembali agar kalian bisa lebih paham dan bisa mengaplikasikan ke dalam soal. Setelah ini nanti Pak Kasrul akan kasihkan kalian latihan soal tentang bentuk atau menyederhanakan bentuk akar. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, tidak bosan-bosannya Pak Kasrul mengingatkan kalian untuk hal-hal yang harus dilakukan pelajar selama pandemi ini. Yang pertama, tetap semangat belajar di rumah. Berikutnya, jangan lupa setelah sholat kita sisipkan doa untuk kesembuhan pandemi ini, agar kita bisa bersekolah lagi dengan bertatap muka. Kemudian, senantiasa cuci tangan pakai sabun. Yang keempat, hindari bepergian jika tidak terlalu penting. Yang kelima, pakailah masker dan bawalah hand sanitizer jika bepergian. Berikutnya, berolahraga secara teratur. Berikutnya, selalu jagalah kebersihan. Berikutnya, bantulah pekerjaan orang tua di rumah. Kemudian berikutnya, sholat duha jangan sampai lupa. Yang terakhir, tadarus Al-Quran dan tahfidnya jangan sampai lupa, apalagi ditinggalkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.